Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nabila Jasa Putri dengan NIM 2303050025. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang, dan prodi yang saya ambil yaitu Prodi Pendidikan, Pancasila, dan Kewarganegaraan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai etika etika bermedia sosial di tengah bisingnya dunia digital. Yang nantinya kita akan membahas mengenai kebebasan berekspresi atau kebebasan menghakimi. Sebab baru-baru ini banyak sekali fenomena muncul eh, kekaburan antara kebebasan berekspresi atau kebebasan menghakimi. Orang-orang masih sering bersembunyi di balik kata kebebasan ekspresi, padahal sebenarnya yang mereka lakukan itu sudah memasuki ranah menghakimi, tapi mereka enggan untuk mengakui dan berlindung di balik kebebasan berekspresi. Nah, seperti yang kita tahu, dunia digital saat ini itu berkembang dengan sangat pesat, menawarkan ruang ekspresi yang luas dan bebas bagi siapa saja. Sekilas kebebasan ini tampak menyenangkan karena kita bebas membagikan apapun, kita bebas berkomentar, menyukai, dan lain sebagainya yang bisa kita lakukan di media sosial. Namun, di balik itu semua, kebebasan ini seringkali melahirkan wajah lain yang lebih kelam. Wajah seperti budaya saling menghakimi, hujatan, bahkan kekerasan verbal yang mereka sembunyikan dengan dalih kebebasan berekspresi. Nah, tak jarang pula ditemukan seseorang yang diserang hanya karena dia menyampaikan kebenaran, sementara yang lain merasa bebas menghina dengan dalih sekedar bercanda. Etika pun menjadi sesuatu yang kerap dilupakan. Ironisnya, seiring dengan majunya teknologi informasi, kesadaran bahkan dari kita sendiri terhadap dalam bermedia justru belum berkembang seimbang. Pemahaman mengenai bagaimana seharusnya kita berperilaku di dunia digital, seperti saat kita memberi komentar, membagikan informasi, ataupun menanggapi suatu isu masih sangat kurang. Padahal pertanyaan pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti apakah informasi ini layak disebarkan atau apakah komentar ini menyakiti orang lain seharusnya menjadi pertimbangan utama sebelum kita bertindak secara digital. Nah, dalam kesempatan kali ini ada dua masalah yang akan kita kaji mengenai dunia digital yang begitu bebas. Ini akhirnya menimbulkan fenomena menghakimi di media sosial. Nah, fenomena menghakimi ini apa sih? Kenapa bisa disebut sebagai fenomena menghakimi sementara mereka beranggapan bahwa ini tuh kebebasan berekspresi kami gitu. Kemudian yang masalah kedua yaitu di mana letak batas antara berekspresi dan menghakimi. Sebab hal-hal ini kerap sekali kabur dan mungkin sedikit yang sudah paham namun enggan untuk mengatakan bahwa sebenarnya mereka telah menghakimi orang lain dan berlindung di balik kata berekspresi. Literasi digital itu merupakan bukan sekedar kemampuan menggunakan perangkat teknologi dan mengakses internet, tetapi lebih daripada itu. Ia mencakup pemahaman kritis terhadap informasi, kemampuan berkomunikasi secara etis, serta kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam ruang dalam ruang lingkup digital karena yang sedang kita bahas literasi digital. Di tengah derasnya arus informasi, literasi digital menjadi bekal penting agar masyarakat tidak hanya menjadi pengguna media, tetapi juga partisipan yang sadar akan konsekuensi dari setiap tindakan digitalnya.
Etika bermedia adalah bagian yang tak terpisahkan dari literasi digital. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai literasi digital. Literasi digital itu bukan hanya sekedar kemampuan menggunakan perangkat, tetapi mencakup pemahaman kritis terhadap informasi-informasi yang ada di dalamnya. Kemudian kemampuan komunikasi kita secara etis, serta kesadaran akan tanggung jawab sosial apa yang kita lakukan dalam ruang lingkup digital tersebut. Nah, dari tadi kita kan sudah membahas mengenai etika-etika. Nah, etika itu apa sih? Etika bermedia adalah bagian yang tak terpisahkan dari literasi digital. Etika ini mencangkup seperangkat nilai dan prinsip yang seharusnya memandu perilaku pengguna dalam berinteraksi, menyebarkan informasi, hingga menanggapi perbedaan opini di media sosial. Nah, jadi tanpa etika, ruang digital beresiko menjadi ladang konflik, fitnah, dan kekerasan simbolik. Sebab ruang digital itu kan kita sangat bebas ya, kita bisa membagikan komentar apapun, maksudnya tidak terhentikan kita. Kita tinggal mengetik dan mengirimkan apa yang sudah kita ketik. Sehingga tanpa kesadaran etika, besar kemungkinan ruang digital ini menjadi ladang konflik, fitnah, bahkan kekerasan simbolik. Nah, sayang beribu sayang, belum semua pengguna menyadari bahwa ruang digital juga memiliki aturan tak tertulis yang harus dihormati, sama halnya dengan ruang sosial dalam kehidupan nyata. Jadi etika ini sebenarnya mengikuti kemanapun kita berjalan, baik itu di dunia nyata maupun di dunia digital. Jadi dunia digital ini sama halnya seperti kita di dunia nyata, hanya yang membedakan ruang digital ini uh, berada dalam suatu perangkat gitu. Jadi bukan berarti karena kita berada di ruang digital kita bebas mengekspresikan sesuatu sesuka hati. Tidak, tidak begitu. Nah, ini. Kemudian kebebasan berekspresi di dunia digital. Kebebasan berekspresi dan kebebasan menghakimi. Keduanya ini memiliki batas yang samar sehingga seringkali menimbulkan kesalahpahaman. Mungkin beberapa yang mengatakan bahwa ini tuh kebebasan berekspresi saya, sebenarnya mereka tidak paham dengan tindakan mereka. Mereka tidak paham dengan etika digital, etika di dunia digital yang uh, etika di dunia nyata yang juga berlaku di dunia digital. Nah, kebebasan berekspresi ini merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin secara universal, termasuk dalam pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Di era digital ini, di era digital, hak ini mendapatkan panggung baru yang tentu saja lebih luas dan terbuka. Media sosial menjadi tempat bagi siapapun untuk menyampaikan pendapat, mengemukakan ide, menunjukkan identitas, atau bahkan mengkritik kebijakan dan tokoh publik. Sebenarnya ruang ini baik karena seolah memberikan kesempatan yang setara bagi semua orang untuk didengar. Namun, sayang beribu sayang, kebebasan berekspresi seringkali disalahartikan. Nah, kebebasan berekspresi ini bukan berarti bebas tanpa batas, itu bukan. Inilah yang seringkali keliru dari pemahaman para pengguna media. Sangat perlu kita pahami dan perlu kita tekankan bahwa hak ini harus dijalankan dengan memperhatikan hak-hak orang lain serta dampak sosial yang ditimbulkan. Jadi kita bebas berekspresi tentu dengan syarat tidak melanggar hak-hak orang lain dan mengganggu serta berdampak negatif bagi sosial gitu. Nah, ketika kebebasan ini digunakan tanpa etika, tentu saja ia berubah menjadi alat yang menyakitkan, memecah belah, ataupun merugikan.
perbedaan antara menyampaikan pendapat dan menyerang pribadi ini ya sering kali kabur di media sosial, terutama ketika kita sedang emosi, tindakan yang kita lakukan itu pasti spontan mengikuti naluri kemarahan kita. Jadi kita tidak berpikir rasional, apakah tindakan kita akan melukai ataukah tindakan kita masih dalam batas etika, begitu. Nah, contoh positifnya dari kebebasan berekspresi di media sosial ini dapat ditemukan dalam berbagai kampanye sosial. Misal, ketika kita mengkritiki sebuah jalannya pemerintahan, ketika pemerintahan tersebut atau suatu hukum bertindak tidak adil atau gerakan solidaritas yang muncul dari kesadaran kolektif masyarakat digital, inilah contoh-contoh positif yang ada di dunia digital. Namun, di sisi lain, masih banyak juga ekspresi yang berubah menjadi ujaran kebencian, provokasi, atau informasi palsu yang menyesatkan publik. Eh, Tadi kan contoh sosialnya yaitu bisa berbagai kampanye sosial ketika mengkritiki sebuah ketidakadilan. Nah, dalam kampanye sosial ini pun ketika kita tidak menerapkan etika, ini bisa berubah menjadi ujaran kebencian dan provokasi ataupun penyebaran informasi palsu dari pihak-pihak yang mungkin tidak suka dengan hal-hal yang orang lain lakukan dan sebagainya. Nah, dari hal ini menunjukkan bahwa penting untuk memahami bahwa kebebasan berekspresi tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab. Nah, seringkali orang-orang ini lepas tanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Seperti ketika mereka mengirimkan sebuah komentar atau yang berisi ujaran kebencian, mereka lepas tangan kayak ya udah, saya komen-komen aja gitu. Atau ketika mereka membagikan sebuah postingan, dia tidak mengecek terlebih dahulu apakah postingan ini valid, informasi tersebut valid, apakah informasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Dia hanya mungkin karena orang lain membagikan, jadi dia tergugah untuk membagikan dengan dalih FOMO atau ikut-ikutan. Kemudian fenomena kebebasan menghakimi di media sosial yang terjadi banyak-banyak ini. Nah, jadi dilihat dari kondisi hari ini, fenomena kebebasan menghakimi ini marak sekali di media sosial, di mana netizen-netizen ini merasa berhak mempermalukan atau menghukum orang lain tanpa mempertimbangkan fakta yang ada, dan bahkan mereka juga mengesampingkan etika. Walaupun faktanya begitu, tidak dibenarkan mereka untuk memberikan ujaran kebencian ataupun menghukum orang lain, apalagi tanpa mempertimbangkan fakta. Sudah ada faktanya pun mereka tidak boleh menghakimi sembarangan, apalagi belum ada faktanya. Nah, ini kali yang sering kali terjadi gitu. Mereka tidak mengecek dulu apakah informasi tersebut valid atau bagaimanakah faktanya. Mereka hanya menyalurkan eh, kemarahan ataupun unek-unek mereka lah gitu. Mereka hanya sembarang memberikan ujaran kebencian gitu, sehingga bisa dikatakan orang ini terkadang asal menggunakan orang lain sebagai samsak emosi mereka tanpa mereka memikirkan bagaimana dampaknya bagi orang tersebut gitu. Kemudian kebebasan menghakimi ini apa aja sih nah, seperti budaya cancel culture, sebenarnya cancel culture ini baik ya ketika orang yang bersangkutan itu memang terbukti melakukan tindakan menyimpang atau ya intinya itu melakukan tindakan menyimpang itu seperti artis-artis gitu, mereka lebih baik tidak dikasih panggung daripada ketika mereka dikasih panggung itu mereka semakin blunder. Nah, ini baiknya dari cancel culture, namun perlu kita terapkan lagi etika bermedia sosial, yaitu bertanggung jawab dan juga kita cross check dulu nih apakah fakta di lapangan benar adanya seperti ini, benar adanya yang seperti yang beredar di media sosial, sehingga eh, kita bisa mempertimbangkan apakah cancel culture ini baik diterapkan atau tidak gitu. Kemudian ada doxing. Nah, ini seringkali eh,
ya mereka melakukan doxing itu tanpa tanpa apa ya, tidak sesuai dengan apa yang mereka mau begitu, hanya berlandasan dengan ketidaksesuaian mereka gitu. Doxing dan juga cyberbullying tumbuh sangat subur akibat anonimitas. Nah, eh, di media sosial ini kan kita bisa sebagai anonim ya, tanpa membagikan identitas kita. Itulah mengapa mereka merasa lebih aman untuk membagikan ujaran kebencian, karena mereka anonim, tidak terkenali gitu begitu. Rendahnya literasi etika digital serta algoritma yang memperkuat konten provokatif. Dampaknya serius, banyak orang mengalami kerusakan psikologis, bahkan kehilangan kehidupan sosialnya akibat dari tadi cancel culture, doxing, cyberbullying, yang awalnya jadi cyberbullying itu nanti bisa berujung ke cancel culture atau doxing, itulah yang menyebabkan kehilangan kehidupan sosialnya seseorang. Bahkan kehilangan kehidupan sosial seseorang di sosial media itu juga dapat berdampak di kehidupan nyata mereka. Jadi dampak di dunia nyata itu memang benar adanya begitu. Nah, lantas dari tadi kan kita membahas kebebasan menghakimi, kebebasan berekspresi. Lantas di mana letak garisnya, letak yang membedakan antara keduanya itu? Nah, jadi garis antara mengkritik dan menghina, antara memberi saran dan memperlakukan, ini beda tipis. Disinilah sebenarnya untuk untuk mengetahui di mana letak garisnya, ini kita harus memiliki kesadaran etis. Jadi kesadaran etis kita itu harus memain. Seperti sebelum kita melakukan sesuatu, tanyakan dulu ke diri sendiri. Tanyakan, apakah ini membangun atau merusak? Apakah ini akan menyakiti orang lain? Atau apakah saya siap bertanggung jawab atas dampaknya? Misal yang baru-baru ini terjadi, itu kan seperti hashtag Save Papua, Save Raja Ampat. Nah, kita cari tahu dulu informasi tersebut, apakah valid, apakah benar adanya, uh, misal itu menyangkut tentang pelanggaran, itu kita teliti dulu pelanggaran dalam undang-undang apa, begitu. Kemudian ketika kita membagikan informasi tersebut, kita harus bertanggung jawab dengan apa? Dengan kita memiliki informasi yang memadai tentang apa yang kita bagikan. Seperti tadi, Save Raja Ampat. Jangan hanya orang lain membagikan, lalu kita ikut-ikutan membagikan. Tidak. Tapi kita harus memiliki bekal informasi mengenai hal yang terjadi di Raja Ampat. Apa saja yang dilanggar. Dan jika hal itu diteruskan, itu eksploitasi nikel itu eh, dampaknya apa bagi kita gitu. Dan eh, ketika kita mengkritiki sesuatu, mengkritiki pemerintah, jangan menggunakan ujaran-ujaran kebencian atau menggunakan unsur-unsur yang menyimpang gitu. Tiba di akhir presentasi, hasil yang diharapkan dari artikel ini tentu berharap bahwa pembaca dapat mengubah cara menggunakan media sosial menjadi lebih bijak, bukan hanya uh, media sosial bukan hanya sebagai tempat untuk bersuara, tetapi juga tempat untuk belajar mendengarkan, memahami dan juga membangun dialog yang sehat. Nah, kita bisa menggunakan media sosial ini untuk mencari informasi-informasi yang valid untuk membekali kita ketika kita akan membagikan sebuah postingan. Kemudian artikel penulis juga berharap pembaca dapat menanamkan etika bermedia. Ini dimulai dari diri kita dulu masing-masing. Akan lebih mudah jika kita memiliki kesadaran terhadap diri kita. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, maka kita bisa mengontrol diri kita. Diri kita itu kita semua yang mendengarkan ini. Dimulai dari satu akan menjadi 3.000. Kritik bukanlah hujatan, saran bukanlah celaan, dan perbedaan bukan alasan untuk saling menjatuhkan.
Ingat, ketika seseorang menyampaikan fakta, jangan terburu-buru untuk menghujat ketika fakta yang dia sampaikan tidak sama dengan apa yang kamu sampaikan, tapi sikapilah dengan kritis, sikapilah dengan tenang, dan jangan saling menjatuhkan. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya sangat-sangat terbuka dengan koreksi. Silahkan apabila ada pertanyaan bisa saudara sekalian tinggalkan di kolom komentar, dan apabila ada hal keliru yang saya sampaikan pun bisa Anda koreksi di kolom komentar. Dari saya terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.